Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini dengan Muhammad Farhan Zaki Kamal dari MN19I Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya selama ini yang berjudul tentang penginputan employed self-service pada perum-peruri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakangnya yaitu kebutuhan informasi dalam perusahaan menjadi hal yang sangat penting dalam membantu kemajuan dan kesuksesan perusahaan. Sebuah perusahaan yang masih mengelola datanya secara manual, yaitu berupa penyimpanan data dalam bentuk dokumen fisik tersebut tidaklah efisien. Data akan semakin banyak dan dengan pengolahan secara manual tersebut, data akan semakin sulit diakses dan akan menjadi kurang efektif dalam pengelolaan data. Perum Peruri atau bisa disingkat dengan Peruri adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang percetakan uang dan dokumen keamanan. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pengajuan administrasi karyawan yang masih manual adalah lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi karyawan seperti cuti, mengisi formulir administrasi. Form tersebut harus ditandatangani oleh kepala seksi dan juga ditandatangani oleh kepala divisi. Apabila kepala seksi atau kepala divisi tidak berada di tempat, maka jalan proses administrasi karyawan akan memakan waktu yang lebih lama. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengadakan sebuah penelitian untuk melakukan tinjauan tentang bagaimana penginputan employed self-service di perum-peruri. Baik, selanjutnya yaitu tentang gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada sejarah singkat. Peruri didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1971. BUMN ini merupakan hasil peleburan merger antara perusahaan negara PN Artayasa dengan PN Percetakan Kemayoran. Di dalam perkembangan pemerintah kemudian mengubah PP 60 tahun 1971 menjadi yang paling terakhir yaitu PP 0609 06 tahun 2019 dengan pengaturan penugasan seperti yang diatur di dalam bagian ketiga tentang kegiatan dan pengembangan usaha Peruri, yaitu selain menyelenggarakan usaha mencetak uang RI untuk memenuhi permintaan BI, Peruri juga melaksanakan kegiatan pencetak dokumen security untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, materai, dan dokumen pertanahan alias permintaan instansi yang berwenang. Selanjutnya, yaitu ada logo perusahaan. Logo perusahaan yang selanjutnya yaitu tentang profil perusahaan. Di sini ada nama perusahaannya Perum Peruri, tanggal berdiri 1971, alamatnya di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Nama jenis perusahaan badan usaha milik negara, jumlah karyawan kurang lebih 2.758 orang. Produknya uang Republik Indonesia yang meliputi uang kertas dan uang logam, paspor RI, pita cukai, materai, dan sertifikat tanah. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian manajemen. Menurut Manulang 2018 yang dikutip oleh R. Supomo dan Eti Nurhayati adalah manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, penorganisasian penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk mengolah, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Dan yang terakhir, pengertian Human Resource Information System. Menurut Golati, Human Resource Information System merupakan perangkat lunak yang memiliki database dan memungkinkan untuk melakukan penginputan, penyimpanan, dan memanipulasi data dari karyawan yang berbeda di perusahaan. Ini memungkinkan untuk melakukan visualisasi global dan mengakses informasi penting dari karyawan.
Yang selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk menggambarkan dan menjelaskan Human Resource Information System di Perum Peruri. Yang kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan fungsi sistem informasi manajemen sumber daya manusia di Perum Peruri. Selanjutnya untuk menggambarkan dan menjelaskan employed self-service di Perum Peruri. Dan yang terakhir untuk menggambarkan dan menjelaskan peran sistem self-service di Perum Peruri. Selain tujuan, ada juga metode, yaitu diantaranya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah penginputan employed self-service. Metode ini bertujuan menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta tentang penginputan employed self-service di Perum Peruri yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada pelaksanaan kerja praktek. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 sampai tanggal 31 Juli 2022 dan dilaksanakan selama 3 hari kerja yaitu hari Senin sampai dan dilaksanakan selama hari kerja yaitu hari Senin sampai Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tugas utama. Tugas utama meliputi tentang melakukan penginputan data absensi karyawan di aplikasi ISS, melakukan penginputan data lembur, melakukan penginputan data permohonan cuti, melakukan penginputan perencanaan jadwal kerja, melakukan penginputan surat pengantar berobat. Selain tugas utama, ada tugas pendukung, yaitu diantaranya selama melaksanakan kerja praktek, yaitu melakukan perbaikan data absensi dan lemburan, serta melakukan kegiatan kebersihan di area kantor produksi. Permasalahan dan solusi. Di sini yang pertama ada permasalahan. Ada permasalahan yaitu permasalahan yang terjadi dalam proses pengajuan administrasi karyawan yang masih manual adalah lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi seperti cuti, absensi, surat pengantar, dan lain-lainnya. Apabila karyawan telah mengisi formulir administrasi, form tersebut harus ditandatangani oleh kepala seksi dan kepala divisi sebelum disimpan di dalam arsip dari karyawan yang melakukan pengajuan administrasi. Apabila kepala seksi atau kepala divisi tidak berada di tempat, maka jalannya proses administrasi karyawan akan memakan waktu yang lebih lama. Selain permasalahan, ada juga solusi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan aplikasi ISS yang sudah berjalan, lebih mempermudah karyawan yang ingin mengajukan surat-surat permohonan. Yang kedua yaitu melalui sistem absensi online. Dengan bantuan teknologi kehadiran online, Perum Peruri dapat mewujudkan pekerjaan kantor yang lebih fleksibel. Selanjutnya, mengajukan cuti melalui karyawan. Selain absensi online, ISS juga memungkinkan karyawan untuk mengajukan cuti dengan cepat dengan hanya mengajukan lewat ISS. Yaitu yang selanjutnya pengkajian online. Melalui pengkajian online, karyawan dapat secara mandiri mengakses informasi tentang pengkajian masa lalu. Selain itu, pengkajian juga dapat diakses secara pribadi dan rahasia. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu sistem informasi employed self-service yang dibuat ternyata mampu mempercepat proses pelayanan dalam hal pembuatan surat pengantar berobat, informasi gaji, dan cuti tanpa harus menunggu kehadiran kepala seksi berada di ruangannya. Sistem informasi employed self-service yang dibuat ternyata mampu menekan biaya operasional melalui penggantian media informasi berbentuk kertas menjadi media elektronik. Sistem informasi employed self-service yang dibuat ternyata mampu memberikan akses informasi setiap saat dengan layanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa harus menunggu kehadiran kepala seksi di ruangan. Nah, ada pun saran dari saya yaitu untuk perusahaan agar dapat mengembangkan dan meningkatkan mobilitas dari aplikasi ISS tersebut agar digunakan lebih fleksibel, mulai dari surat izin dari
dari atasan, dan lain-lain. Berikut adalah foto selama saya magang di Peruri. Terima kasih. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Semoga dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.